Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru calon P3K setanah air Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Akpai Bulukumba tahun 2021 bersama saya Ibu Rani yang akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, cara menghitung nilai perolehan minimal setiap mata pelajaran. Yang kedua, cara menghitung jumlah soal benar minimal pada kompetensi teknis. Dan yang ketiga, mengingatkan kembali tentang trik menjawab soal ujian. Di dalam Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk guru daerah. Jumlah soal yang akan dihadapi oleh Bapak dan Ibu Guru adalah 155 soal dalam durasi waktu 170 menit. Dengan rincian 1, kompetensi teknis 100 nomor, nilai maksimal 500 nomor. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial dengan jumlah soal 25 dan sosiokultural 20 soal. Dan yang ketiga adalah wawancara 10 nomor dengan nilai maksimal 40. Di dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Saya langsung saja kepada poin yang kedua, di mana tentang materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yang meliputi A. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian di bagian B, materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan poin 1, integritas, 2, kerjasama, 3, komunikasi, 4, orientasi pada hasil, yang kelima, pelayanan publik, yang keenam, pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh adalah mengelola perubahan, dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Kemudian di bagian C, materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai berikut. Sebagai perekat bangsa yang memiliki 1, kepekaan terhadap perbedaan budaya, yang kedua, kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Poin berikutnya adalah wawancara bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas. Bapak dan Ibu calon P3K setanah air Indonesia,
Demikianlah tadi gambaran tentang materi-materi yang akan kita hadapi nanti pada tes CAT P3K untuk pada beberapa hari lagi. Berikut saya akan menjelaskan tentang durasi waktu. Durasi waktu yang ditentukan dalam Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021 adalah 170 menit dengan rincian 1. Seleksi kompetensi teknis, durasi waktunya 120 menit. Kemudian seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural adalah 40 menit dan seleksi bidang wawancara adalah 10 menit. Jadi keseluruhan adalah 170 menit. Kemudian dalam jumlah soal yang Bapak dan Ibu calon P3K seluruh Indonesia, jumlah soal yang akan kita hadapi adalah 155 nomor dengan rincian 1. Seleksi kompetensi teknis jumlah soal 100 butir soal. Yang kedua, seleksi kompetensi manajerial sebanyak 25 butir soal. Yang ketiga, seleksi kompetensi sosiokultural sebanyak 20 butir soal. Dan yang keempat adalah seleksi bidang wawancara 10 butir soal. Berikut saya lanjut kepada bobot dengan rincian. 1. Seleksi kompetensi teknis dengan cara benar salah. Jadi pada kompetensi teknis nanti ada option, ada soal yang pilihan ganda optionnya A sampai E dengan bobot benar salah. Jika benar bobotnya 5 dan jika salah bobotnya 0. Dengan kata lain, dengan bobot 5 jika benar dan nilai 0 jika salah. Yang kedua, seleksi kompetensi manajerial dengan bobot 1 sampai 4 jika benar dan nilai 0 jika salah. Jadi soal pada kompetensi manajerial ini adalah tetap soal pilihan ganda, namun pada kelima option yaitu option A, B, C, D, dan E adalah poin 0 sampai 5 sampai 4. Poin 1 sampai 4. Jika jawabannya tepat sekali maka nilainya 4, jika jawabannya kurang tepat maka nilainya 3, jika jawabannya adalah jawaban yang salah maka nilainya adalah 0. Kemudian pada seleksi kompetensi sosiokultural dengan bobot 1 sampai 5. Jika benar nilainya 1 sampai 5 dan jika salah maka nilainya 0. Sehingga pada pilihan-pilihan gandanya itu semua punya nilai, hanya ada nilai yang tinggi, ada nilai yang rendah. Jika jawaban yang kita pilih ada jawaban yang paling tepat, maka kita akan menemukan poin 5. Kemudian saya lanjut kepada seleksi bidang wawancara secara soal jawab dengan bobot 1 sampai 4 juga. Jika benar jawabannya Bapak dan Ibu adalah bobotnya 1 sampai 4 dan nilai 0 jika salah atau tidak dijawab. Sehingga nilai kumulatif 740 poin. 740 poin jika Bapak dan Ibu calon P3K setelah Indonesia. Jika seluruh soal-soal dijawab dengan benar semua, maka poin yang Bapak Ibu dapatkan adalah 740. Di mana kompetensi teknis adalah 500 poin ketika Bapak dan Ibu bisa menjawab dengan benar keseluruhan. Kemudian di bidang kompetensi manajerial dan sosiokultural, Bapak dan Ibu akan menemukan 200 poin jika seluruh jawaban Bapak dan Ibu itu benar. Kemudian di bidang wawancara, Bapak dan Ibu akan menemukan 40 poin jika jawaban Bapak dan Ibu diketik dengan benar semuanya. Saya lanjut kepada ambang batas nilai passing grade, nilai mata pelajaran plus pedagogik.
Saya yang pertama adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam, di mana dalam Kepmenpan RB nomor 1127 itu telah ditentukan passing grade minimalnya adalah 325. Jadi nilai minimum kompetensi teknis adalah 171 dari 500, berarti Bapak dan Ibu harus benar minimal 35 nomor. Jika benarnya Bapak Ibu di bawahnya itu, maka Anda digolongkan tidak passing grade. Passing grade. Nah, seperti itu ya. Nah, ini PAI 325, nilai minimum kompetensi teknis. Saya memberinya 171, jadi Bapak dan Ibu harus minimal mendapat nilai 171 di kompetensi teknis. Dari 500 poin maksimal, berarti Bapak dan Ibu harus benar jawabannya sebanyak 35 nomor. Kemudian dinilai minimum atau dinilai minimal kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural adalah 130 dari 200 poin yang telah ditentukan. Kemudian dari nilai minimum kompetensi bidang wawancara, Bapak dan Ibu akan minimal memperoleh nilai 24 dari 40 poin yang telah ditetapkan. Kemudian saya lanjut kepada mapel pendidikan guru sekolah dasar. Setelah di dalam Kepmen telah ditentukan nilai perolehan minimalnya adalah 320 baru boleh passing grade. Berarti nilai minimum kompetensi teknisnya sama dengan 166. Jadi Bapak dan Ibu harus memperoleh, Bapak dan Ibu guru PGSD, guru SD harus memperoleh nilai 166 dari 500 poin yang telah ditetapkan. Berarti Ibu harus menjawab soal-soal sebanyak 34 yang benar minimal. Jadi harus benar 34 nomor minimal. Ketika benarnya di bawahnya itu, maka tidak passing grade. Kemudian nilai minimum kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural adalah 130 dari 200 poin perolehan maksimal. Kemudian nilai minimum kompetensi bidang wawancara, Bapak dan Ibu harus memperoleh nilai 24 dari 40 poin yang telah ditetapkan dalam Kepmenpan RB tersebut. Saya ke mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP, di mana dalam Kepmen tersebut ditentukan nilai perolehan minimalnya adalah 265. Jadi nilai minimum kompetensi teknisnya harus memperoleh nilai 111 baru boleh passing grade. Dengan catatan bahwa Bapak dan Ibu harus memiliki jawaban benar sebanyak 23 soal. Kemudian lanjut ke bahasa Indonesia tingkat SMA SMK, telah ditetapkan poin passing grade minimal adalah 310. Berarti nilai minimal kompetensi teknis harus benar, harus memperoleh nilai 156 minimal dari 500 poin yang telah ditentukan. Berarti jawaban Bapak dan Ibu harus 32 nomor yang benar. Belajar baik-baik Bapak dan Ibu ya. Kemudian nilai minimal pada kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural itu sama, harus memperoleh nilai minimal 130 dari 200 poin. Kemudian nilai minimum kompetensi bidang wawancara tetap nilai 24 minimal dari 40, sama dengan mapel yang lain. Kemudian saya ke mata pelajaran bahasa Inggris SMP, di mana dalam Kepmen tersebut telah ditentukan nilai minimalnya adalah 270, berarti nilai minimal kompetensi teknis harus memperoleh 116 poin dari 500 poin yang telah ditetapkan, berarti harus benar soal bahasa Inggrisnya bersama dengan pedagogiknya 24 benarnya atau 24 nomor yang benar.
Kemudian saya ke mata pelajaran bahasa Inggris tingkat SMA dan SMK itu sama, harus memperoleh nilai minimal 285 baru dikatakan passing grade. Dengan rincian bahwa nilai minimum kompetensi teknis harus guru bahasa Inggris memperoleh nilai 131 dari 500 poin maksimal yang telah ditentukan. Berarti Bapak dan Ibu harus menjawab benar 27 nomor baru boleh dikatakan passing grade. Kemudian pada bidang manajerial sosiokultural itu sama, harus minimal 130 dari 200. Kemudian nilai minimal dari kompetensi bidang wawancara tetap 24 dari 40 poin. Saya lanjut kepada PJOK-SD. PJOK-SD dalam Kepmen ini pun juga ditetapkan 275 poin dengan rincian nilai minimum kompetensi teknis dia harus memperoleh nilai 121 dari 500, berarti harus menjawab benar 25 nomor soal. Kemudian saya lanjut ke PJOK SMP. Di PJOK SMP ini ditentukan nilainya lebih tinggi lagi, minimal 280. Berarti nilai minimal kompetensi teknisnya harus dia memperoleh nilai 126 dari 500 poin maksimal. Berarti harus menjawab benar sebanyak 26 nomor. Kemudian ke PJOK SMA SMK, dia nilai PG-nya adalah 270 dengan nilai minimal kompetensi teknis yang harus dia peroleh adalah 116 dari 500 poin maksimal. Kemudian PJOK, guru PJOK, calon guru PJOK SMA SMK ini harus menjawab kompetensi olahraga bersama dengan kompetensi pedagogi harus 24 benarnya minimal. Kemudian nilai kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural saya kira sama semua, minimal 130 perolehannya dari 200 poin maksimal. Kemudian nilai minimum kompetensi bidang wawancara tetap memperoleh nilai minimal 24 dari 40. Saya lanjut kepada mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika SMP di sini nilai perolehan minimal harus memperoleh 205. Ini agak rendah ya. Kemudian nilai minimum kompetensi teknisnya sebanyak 51 dari 500 poin telah ditentukan, berarti Bapak dan Ibu calon guru matematika, calon guru P3K bidang dalam mata pelajaran matematika di tingkat SMP adalah minimal 11 benar. Demikian juga pada matematika SMA SMK telah ditentukan nilai minimalnya, nilai PG-nya adalah 290. Berarti dalam nilai minimum untuk kompetensi teknis harus memperoleh nilai 136, berarti harus menjawab benar soal-soal tersebut sebanyak 28 nomor. Kemudian nilai minimum untuk kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural sama 130, ditambah dengan bidang wawancara pun juga nilai minimalnya harus diperoleh adalah 24. Selanjutnya kepada mata pelajaran IPA SMP. IPA SMP pun di sini telah ditentukan nilai minimal perolehannya adalah 270. Berarti nilai minimum kompetensi teknisnya harus dia memperoleh nilai 116. Kemudian dalam arti dia harus menjawab soal-soal sebanyak 24 nomor yang harus benar minimal. Kemudian pada kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural sama, harus memperoleh nilai 130 minimal, dan wawancara pun juga harus memperoleh nilai minimal 24. Kemudian pada IPA SMK, IPA SMK ini harus memperoleh nilai 285. Berarti nilai minimum kompetensi teknisnya adalah 131 dan harus menjawab soal sebanyak 27 minimal 27 nomor minimal benar.
Dan untuk kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural dalam mapel matematika adalah sama 130 minimal perolehan PG, kemudian nilai minimum kompetensi bidang wawancara pun juga minimal 24 untuk bisa PG. Saya lanjut ke mata pelajaran IPS SMP. IPS SMP di sini harus diperoleh nilai 305. Berarti nilai minimum kompetensi teknis yang harus dia peroleh adalah 151 poin dari 500 poin maksimal yang telah ditentukan, berarti harus menjawab benar soal-soal tersebut khusus untuk kompetensi teknis dan pedagogi sebanyak 31 benarnya minimal baru boleh passing grade. Kemudian sama pada nilai minimum kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural 130 minimal dan nilai kompetensi bidang wawancara adalah 24. Saya lanjut kepada bidang biologi SMA. Nilai minimal yang ditentukan dalam Kepmen Fan RB nomor 1127 sama dengan 295. Berarti nilai minimum kompetensi teknis yang harus diperoleh adalah 141 poin dari 500 poin maksimal. Berarti harus menjawab soal-soal, harus benar jawabannya pada soal-soal yang tersebut yang dihadapi adalah sebanyak 29 nomor yang benar minimal. Kemudian pada bidang manajerial sosiokultural sama 130 dan wawancara juga sama minimal 24. Selanjutnya kepada sejarah SMA SMK, dalam Kepmen pun juga ditentukan dia harus memperoleh nilai minimal 300 baru boleh dikatakan passing grade. Kemudian berarti nilai minimum kompetensi teknis itu harus benarnya minimal 146 dari 500 poin yang telah ditentukan, berarti harus menjawab soal-soal, harus membenarkan soal-soal sebanyak 30 nomor. Nilai minimum bidang kompetensi manajerial dan sosiokultural 130 sama, kemudian dalam wawancara pun juga harus minimal 24. Saya lanjut kepada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat SMP. Di sini ditentukan nilainya 235 minimal, berarti nilai minimum kompetensi teknis yang harus dia peroleh adalah 81 minimalnya, kemudian dalam arti dia harus membenarkan jawabannya sebanyak 17 nomor. Kemudian pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang SMA dan SMK, dalam Kepmen Fan RB ditentukan nilai minimalnya adalah 250. Berarti nilai minimum kompetensi teknis yang harus diperoleh adalah 96 poin. Dalam arti harus membenarkan jawabannya sebanyak 20 nomor. Kemudian di mata pelajaran TIK SMP, SMA, SMK ini di bidang manajerial dan sosiokulturalnya pun juga harus memperoleh nilai yang sama 130 dan dalam bidang wawancara pun juga harus memperoleh nilai minimal 24. Kemudian pada mata pelajaran teknik audio video tingkat SMK, jurusan teknik audio video tingkat SMK harus memperoleh nilai 290 dengan rincian nilai minimal untuk kompetensi teknis harus memperoleh 136 dari 500 poin maksimal, dalam arti dia harus menjawab soal-soal membenarkan jawabannya sebanyak 28 nomor minimal jawabannya harus benar. Kemudian di bidang kompetensi manajerial dan sosiokultural sama 130 minimalnya dari 200 poin yang tertetapkan. Kemudian pada bidang wawancara pun juga harus memperoleh nilai minimal 24 dari 40 poin yang telah ditetapkan. Kemudian pada jurusan OTKP atau jurusan perkantoran pada tingkat SMK telah ditentukan pun juga nilai passing grade-nya adalah 285 dengan rincian nilai minimal kompetensi teknis yang harus dia dapatkan adalah 131 poin, dalam arti dia harus membenarkan jawabannya sebanyak 27 soal. Kemudian dalam nilai minimum kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural sama semua 130 dari 200 poin yang telah ditetapkan. Kemudian pada nilai minimum kompetensi bidang wawancara pun juga sama, tetap
memperoleh nilai minimal 24 dari 40 poin. Nah, untuk mata pelajaran yang belum sempat saya jelaskan poin minimalnya atau berapa nomor minimal benar, silahkan menghitung dengan cara satu, lihat jumlah poin minimalnya seperti tadi PAI itu 325 dan yang lain-lainnya ya. Kemudian kurangi dengan poin manajerial dan sosiokultural, kemudian kurangi dengan poin minimal wawancara. Contoh, nilai minimal mata pelajaran untuk pendidikan guru pendidikan agama Islam sebanyak 325, dikurangi nilai minimal manajerial dan sosiokultural 130, itu nilai minimalnya. Kemudian dikurangi nilai minimal wawancara adalah 24, sehingga 325 itu dari nilai dari passing grade mapel PAI, dikurangi 130 dari nilai minimal passing grade dari kompetensi bidang manajerial dan sosiokultural, dikurangi 24 nilai minimal perolehan dari kompetensi bidang wawancara, sama dengan 171. Jadi, nilai perolehan minimal untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah 171. Kemudian yang keempat, cara hitung jumlah soal minimal benar untuk kompetensi teknis. Contoh mata pelajaran PAI, jumlah nilai minimal dibagi 5. Misalnya dibagi dengan 5. Contohnya 171. Nah, ini tadi 171 nilai perolehan minimal, poin minimal dan khusus untuk kompetensi teknis yang harus diperoleh oleh guru PHI, dibagi dengan 5. 5 ini karena jawaban benar salah. Jika jawabannya tepat, maka memperoleh nilai 5. Jika jawabannya salah, maka nilainya 0. Sehingga untuk mengetahui berapa nomor yang harus kita benarkan baru boleh kita passing grade, maka kita hitung 171 dibagi 5 sama dengan 34,2 dibulatkan menjadi 35 nomor soal. Jadi jumlah soal wajib benar untuk bisa passing grade untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah 35 nomor. Bapak dan Ibu calon guru P3K setanah air Indonesia, berikut saya ingatkan kembali trik dan tips untuk mengikuti ujian P3K. Yang pertama adalah siapkan kertas dan pulpen, kemudian yang kedua, baca 1 kali saja pada setiap soal dari 155 nomor. Kemudian yang ketiga, jawab yang dianggap pas jawabannya, dalam artian jawablah, berikanlah jawaban ketika dianggap bahwa ini jawabannya sudah benar. Kemudian yang keempat, catat pada kertas nomor soal yang dianggap jawabannya ragu-ragu atau dianggap jawabannya sulit. Kemudian, lihat kembali catatan ini setelah kita setelah kita membaca soal dari nomor 1 sampai 155, tentu kita ada banyak catatan, misalnya di nomor berapa ini soalnya ragu-ragu, di nomor berapa ini soalnya sulit, maka itulah yang kita lihat di catatan kita. Nah, soal yang sudah dianggap itu benar tidak perlu kita catat, karena itu kan sudah kita jawab. Kemudian lihat kembali catatan, yaitu selesaikan soal ragu-ragu lebih dulu, baru lanjut ke soal yang susah. Nah, itulah fungsinya catatan untuk menggunakan waktu seefektif mungkin dan kita tidak didahului oleh waktu, maka bacalah soal hanya 1 kali saja, kemudian catat yang ragu-ragu dan catat yang sulit. Setelah semuanya dibaca dari 1 sampai 155, maka kembali melihat catatannya, lihat dahulukan dulu soal yang dalam catatan itu adalah ragu-ragu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut kepada soal yang susah. Nah, jawaban wawancara jangan ada yang kosong dan jangan ada yang dijawab singkat. Jadi tolong untuk menjawabnya di pertanyaan wawancara ada dijawab dengan baik, tidak ada disingkat,
Kemudian menjawablah dengan menggunakan KBBI, bukan asal dijawab. Kemudian jika terdesak oleh waktu, jika menjawab di jawaban di bidang wawancara sudah terdesak oleh waktu lalu belum kita selesai menjawab, maka silahkan kopilah jawaban yang dianggap sempurna. Kemudian pastikan ke jawaban yang masih kosong dan edit kembali, perbaiki kembali jawabannya ketika masih ada waktu, dan abaikan ketika sudah habis waktunya. Kemudian lanjut kepada poin berikutnya adalah perhatikan kata kunci soal. Nah, ini yang paling banyak terjadi adalah dengan tidak memperhatikan soal yang ada tertulis kecuali. Sehingga saya mengatakan bahwa perhatikan kata kunci soal, yaitu kata kecuali, kata yang bukan, dan kata yang tidak. Nah, ingat bahwa jawaban yang akan kita pilih adalah jawaban yang tidak benar atau jawaban sebaliknya. Olehnya itu, perhatikan kunci soalnya. Kunci soalnya mana yang mengatakan kecuali, mana yang mengatakan yang bukan, mana yang mengatakan yang tidak. Lanjut saya memberitahukan bahwa lanjut saya mengingatkan bahwa bagi guru yang sudah sertifikasi agar tetap belajar dengan giat, karena dalam Kepmenpan ini belum menjelaskan tentang nilai plus bagi guru yang sudah tersertifikasi. Tetaplah belajar dengan tekun dan perkuat doa agar dikeluarkan Kepmenpan RB yang mengatur khusus tentang nilai plus bagi guru yang tersertifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk terus menonton di video YouTube kami, diikuti terus channel kami Akpai Bulukumba, dan beri subscribe, beri jempol jika dianggap berita atau video ini bermanfaat. Beri tanda jempol atas ketika dianggap bermanfaat. Ketika dianggap tidak bagus, maka silahkan beri tanda jempol ke bawah. Terima kasih Bapak dan Ibu, sukses semuanya. Sukses semua bagi seluruh calon P3K setanah air Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.